Di antara debur ombak dan hangatnya mentari Ambon, ada kisah yang tak hanya tentang perjalanan, tetapi juga tentang pertemuan. Pertemuan tiga insan muda dari latar yang berbeda-beda cara bicara, berbeda kebiasaan, bahkan berbeda cara memahami dunia. Bahasa yang seharusnya menjadi jembatan, terkadang justru menjadi jarak ketika tidak digunakan dengan tepat. Namun, dalam setiap perbedaan, selalu ada ruang untuk belajar, untuk mendengar, dan untuk saling mengerti. Karena pada akhirnya, komunikasi bukan sekedar tentang kata-kata yang diucapkan, melainkan tentang makna yang berhasil disampaikan. Dan dari sinilah perjalanan mereka dimulai untuk menemukan bahwa di balik perbedaan bahasa selalu ada satu rasa yang sama. Ih, mana dua nih? Ini pasti dua baru di depan atau bagaimana nih? Ih, ale dua nih baru datang kah? Itu sini dari tadi. Iya, kita baru turun dari ojek kan. Cuaca di sini panas kan? Nice, ini panasnya banget aja. Tapi nggak apa-apa sih, soalnya fightnya lebih banget. Allah, Apa? Apa itu? Aduh, gitu sih paham nih. Maksudnya? ini bingung itu bahasa apa? Ini menunjukkan ragam bahasa yang tidak baku dan perbedaan dialek. Kita bikin kontennya relate sama audiens ya. Hah? Apa itu relate lagi? Aduh, kalian nih bicara jelas sedikit nih. Nih, Tapi kita kesini cuma nanti saja kan ya, tetap kita pusing kan. Terjadi miskomunikasi karena ragam bahasa yang berbeda. Mungkin sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik agar kita semua saling memahami. Iya, beta. Maksudnya saya juga setuju sih karena kita harus menyesuaikan cara berbicara kita sesuai dengan situasi. Setuju sih kalau kita pakai bahasa yang lebih formal, komunikasi kita jadi lebih jelas. Ini menunjukkan ragam formal atau baku. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi dan kebutuhan komunikasi. Ragam bahasa dapat dibedakan secara linear melalui lisan maupun punca. Selain itu, ada juga ragam bahasa berdasarkan situasi, yaitu formal dan tidak formal. Ini menunjukkan ragam bahasa pendidikan. Kalau kata bicara begini, berarti ini termasuk ragam lisan. Kalau saya menuliskan caption foto ini berarti ini ragam tulisan. Ini menunjukkan perbedaan media. Saya pikir tadi perbedaan cara bicara itu bikin tong jauh. Ternyata justru itu yang bikin tong belajar saling mengerti. Beta sadar sekarang, selama ini beta bicara cuman dari kebiasaan. Tapi bukan dari pemahaman. Aku juga salah. Terlalu pakai bahasa yang cuma aku sendiri yang paham. Padahal komunikasi itu bukan soal gaya, tapi soal dimengerti. Bahasa bukan sekedar kata-kata, tapi jembatan untuk saling memahami. Kalau katong mau dimengerti, Katong harus belajar mengerti. Belajar menyesuaikan diri, dan menggunakan bahasa yang tepat.
Berbeda bahasa, satu rasa.